Halo, belajar PKN, cinta Indonesia. Yuk belajar PKN bareng Zahra. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah sebuah istilah yang sering kita dengar. Tapi, apa ya maksud dari Negara Kesatuan itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep negara kesatuan dan sistem negara kesatuan. Oke, pertama kita bahas konsep negara kesatuan dulu ya. Terminologi ini secara internasional disebut dengan unitarisme. Kita mundur dulu di sumber definisinya ya. Menurut Charles Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Artinya, kekuasaan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi, pada tahap berakhirnya kekuasaan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Contohnya di Indonesia, tiap provinsi, kota, ataupun kabupaten Indonesia meskipun diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya, namun tetap kekuasaan tertinggi berada di pusat, yakni presiden. Maka, negara kesatuan adalah pemerintahan pusat yang memegang kedaulatan sepenuhnya. Negara kesatuan hanya memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri kabinet, dan satu parlemen yang intinya kepemimpinan hanya tunggal. Negara kesatuan mempunyai dua sistem. Yang pertama ada sentralisasi dan yang kedua ada desentralisasi. Pertama, dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. Daerah tidak diberikan wewenang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Contohnya, Indonesia pernah menjadi negara kesatuan bersistem sentralisasi sebelum era reformasi. Saat itu, yang menentukan kepala daerah adalah pemerintahan pusat, bukan lewat pilkada. Kedua, negara kesatuan bersistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi atau swantantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintahan pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Contohnya, tentu dalam pelaksanaan pilkada, masyarakat diberikan ruang untuk menentukan kepala daerahnya sendiri, tetapi dalam peresmiannya tetap di pemerintahan pusat. Nah, tiap bentuk negara pasti punya karakteristiknya masing-masing. Lalu, gimana sih karakteristik dari negara kesatuan? Yuk cari tahu jawabannya di video selanjutnya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa.